Halo guru belajar, apa yang ada dalam bayangan Anda ketika mendengar kata media ajar inovatif? Seperti apa sih media belajar inovatif itu? Simak terus video pendek ini untuk cari tahu ya. Secara harfiah, menurut KBBI ini, media itu dapat diartikan sebagai perantara, penghubung, alat atau sarana komunikasi seperti koran, televisi, segala macam bentuk yang terletak antara orang pertama dengan orang kedua atau dan seterusnya. Jadi secara umum bisa diartikan bahwa media ajar adalah alat yang membantu proses belajar mengajar untuk membantu murid mencapai tujuan belajar. Lalu bagaimana dengan media ajar yang inovatif? Ya tentu saja media ini harus ada unsur kebaruan. Dan berikut ini adalah 7 model media ajar yang inovatif. Yang pertama, poster. Media ini termasuk salah satu media ajar yang konvensional, namun penggunaannya cukup mudah dan ampuh untuk memvisualisasikan proses dan hasil belajar. Kita bisa mengambil referensi gambar dari internet, maupun dari majalah, buku bekas, atau bahkan dari barang-barang di sekitar kita. Biasanya poster digunakan untuk menjelaskan suatu hal, atau untuk memantik pertanyaan atau diskusi bersama murid. Atau bisa juga digunakan untuk merekam proses belajar bersama murid, atau bahkan bisa Anda gunakan untuk kepentingan lainnya. Papan atau buku interaktif tidak jauh berbeda dengan papan atau buku pada umumnya. Hanya saja papan atau buku interaktif ini memungkinkan murid untuk berinteraksi dengan beberapa komponen di dalamnya. Seperti misalnya poster ini. Murid bisa melipat bagian tertentu, mengganti kartu yang terdapat di dalamnya, atau menempelkan kertas di atas permukaannya. Jika dibuat dalam bentuk lembaran buku, maka jadinya bukan papan lagi, tapi buku interaktif. Murid bisa berinteraksi dengan komponen di dalam buku, seperti misalnya menggeser bagian buku, membuka lipatan, merasakan tekstur yang ada di buku, dan seterusnya. Alat peraga. Media ajar yang satu ini implementasinya bisa sangat beragam. Segala jenis media yang bisa membantu guru memeragakan suatu pengetahuan atau materi bisa disebut sebagai alat peraga. Misalkan alat peraga berbentuk 3 dimensi untuk menjelaskan konsep bangun ruang, atau alat peraga torso untuk menjelaskan bagian tubuh manusia, uang kertas, uang koin, peta 3 dimensi, dan lain sebagainya. Lagu. Dengan menggunakan lagu, kita bisa menyampaikan suatu pesan kepada murid. Lagu juga bisa dimanfaatkan untuk menjembatani komunikasi bersama murid, seperti misalnya memodifikasi lagu daerah untuk proses perkenalan. Berikutnya, video. Nah, saat ini media ajar berupa video banyak digunakan untuk pengajaran. Video pengetahuan berisi informasi mengenai suatu hal, hingga film yang memiliki durasi yang lebih panjang. Jika murid diposisikan sebagai konsumen, video bisa dimanfaatkan sebagai sarana menyampaikan informasi tertentu, memantik rasa ingin tahu, bahan diskusi, dan sebagainya. Namun, jika diposisikan sebagai produsen, murid bisa diminta untuk menciptakan video berisi informasi tertentu. Mereka bisa diberi tantangan membuat reportase, film dokumentasi, atau bahkan film pendek, seperti yang dilakukan oleh murid-murid di SMA Negeri 1 Sragen, Pekalongan. Permainan. Di kalangan guru, media yang satu ini lagi booming banget nih. Bahkan digandrung-gandrung sebagai salah satu media yang paling ampuh membuat belajar jadi menyenangkan dan bermakna. Ada beberapa jenis permainan yang dapat dimanfaatkan untuk media belajar. Seperti permainan dalam bentuk aktivitas, contohnya gobak sodor, kucing-kucingan, petak umpet, engklek, dan seterusnya. Atau permainan kartu atau papan, seperti monopoli, ular tangga, halma, pandor, atau bahkan permainan papan yang lebih kompleks, seperti Settler of Catan, dan sebagainya. Atau yang ketiga, permainan berbasis alat, seperti permainan tradisional, gangsing, egrang, balok warna-warni, Lego, boneka, dan seterusnya. Atau bisa jadi permainan yang bentuknya digital. Ini bisa jadi permainan di HP atau di permainan konsol seperti PlayStation, Nintendo, dan seterusnya. Ya, contohnya ada Pokemon Go, Winning Eleven, Assassin's Creed, dan lain sebagainya. Tapi intinya, apapun bentuk permainannya, kunci utama dari memanfaatkan permainan sebagai media belajar terletak pada 3 hal.
pengarahan, pendampingan, dan refleksi. Tanpa adanya 3 proses ini, maka proses belajar menjadi kurang terkendali. Yang terakhir, aplikasi berbasis teknologi. Media yang satu ini tergolong media yang proses pengembangannya sangat kompleks, namun pemanfaatannya sangat membantu proses belajar. Beberapa contoh aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk belajar antara lain ada aplikasi Duolingo untuk belajar bahasa Inggris, ada Quizizz untuk assessment, ada Kahoot untuk interaksi pembelajaran, Menti untuk interaksi selama proses pembelajaran di kelas, dan lain sebagainya. Kunci utama dari menggunakan media ini untuk pembelajaran terletak pada kesesuaian antara proses belajar dengan aplikasi yang digunakan. Nah, itu dia 7 model media ajar inovatif yang dapat kita adopsi dan manfaatkan untuk membantu proses belajar bersama murid. Sangat variatif, bukan? Meskipun sangat variatif, kita perlu ingat bahwa sebenarnya semua yang dijelaskan hanyalah model. Satu model bisa jadi tidak dapat berdiri sendiri. Sebagai guru, kita bisa saja mengkombinasikan antara model yang satu dengan model yang lainnya. Dengan 7 model media ajar inovatif ini, kita bisa membuat proses belajar yang tidak hanya menyenangkan, tapi juga penuh dengan makna. Jadi, media ajar seperti apa yang ingin Anda ciptakan dan gunakan untuk memandu proses belajar bersama murid? Sampai jumpa di video berikutnya untuk mengetahui panduan lengkapnya.